kan coba masuk di mulai dari akarnya sebetulnya ada di My ASN ya punya kita Bapak Ibu. Saya masuk di sini dulu, kemudian, nah kenapa ini terintegrasi memang untuk e-kinerja kita, ini sudah terintegrasi dengan My ASN untuk e-kinerja, terutama untuk yang menjadi ini berarti teman-teman pengawas ya, termasuk betulnya guru dan kepala sekolah. Nah, tetapi ada info baru bahwa nanti Januari 7607 Perijen yang 7607 mau masuk. Nah, nanti kita lihat perubahannya sampai sejauh mana. Tapi paling tidak untuk teman-teman yang ASN kita dari sini ya, untuk yang e-kinerja minimal untuk pengawas lah dulu ya. Nah, saya bicara tentang di pengawas nih Bapak Ibu ya. Oke, saya coba masuk. Nah, kita login itu pastikan bahwa kita jangan sampai lupa MySub kita ya, yang ada di BKN, Bapak Ibu. Nah, maaf, saya ambil yang punya saya dulu. Nah, saya masuk dengan menggunakan MySub saya, termasuk password. Nah, jadi kalau kita masuk di sini, Bapak Ibu, itu yang muncul adalah data kita yang pertama kali. Nah, kemudian beberapa layanan yang muncul, ya, beberapa layanan muncul, ini bisa kita lihat mulai dari riwayat profil, riwayat golongan, ya, seluruhnya. Nah, yang ini bisa kita upload data kita baru nanti, ya, biasanya BKN memberikan kesempatan 1 bulan kita akan mengupload data-data baru, ya. Nah, salah satu layanannya, ya, satu layanannya itu sudah ada yang namanya layanan e-kinerja Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat ini layanan kita yang layanan ASN. Nah, jadi diarahkan ke sini layanan e-kinerja ini, ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasim ya. Bagaimana kita mengupload terkait dengan SIM pakin kita nantinya ya. Nah, di sini. Nah, yang awal sekali yang digunakan itu kan untuk menginput ya, Bapak Ibu, untuk menginput terkait dengan kinerja kita yang selama ini dengan offline ya, sekarang ini udah sebenarnya udah 2 tahun terakhir ya, dimulai 2022 itu sudah mulai, cuma di 2022 baru 24 provinsi yang baru menerapkan sebagai pilot project. Nah, mungkin di 2023 ini, nah, beberapa mulai sudah harus mengikuti gitu ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat dari tampilan ini sebetulnya adalah tampilan awal pada saat kita akan membuat atau mengajukan periode SKP. Ya, jadi kalau aslinya, ya kalau kita lihat di sini ada 2 ya Bapak Ibu, yang bawah ini ada tahun 2022, yang atas 2023. Jadi kalau punya Bapak Ibu yang belum sama sekali, ini kosong, tidak ada. Ya, jadi nanti kita harus menambah yang namanya tambah periode. Ya, di sini mintanya tuh di sini tambah periode. Nah, nanti untuk 2024 kita akan begini Bapak Ibu ya. Periode awal berarti nanti kita masukkan 1 Januari ya, di sini 1 Januari 2024 ya, untuk simulasi aja dulu sebentar. Nah, ini ya 1 Januari 2024. Kemudian akhirnya ada di Desember 2024 ya. Nih. Terus di Desember 2024. Nah, di sini 31. Penanggalan tetap dari 1 sampai 31, tidak melihat hari Minggu. Tetap kita menggunakan periodenya 1 sampai 31, ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Tahun berapa tinggal ditulis. Nah, kemudian nanti baru dalam penanggalan di dokumen baru kita lihat hari kerja. Tapi kalau periode tetap kita tulis dari 1 sampai 31. Nah, dengan catatan 1 tahun ya, tidak ada perubahan, dalam artian pegawai yang bersangkutan itu tidak ada perubahan apakah lepas jabatan dari guru ke kepala sekolah, ya, kepala sekolah menjadi pengawas, ya. Nah, kalau ada perpindahan berarti kita potong dari situ nanti, ya, logikanya seperti itu. Nah, kita anggap ini pengawas misalkan, maka Bapak Ibu, nah itu setelah kita setting pendekatan menggunakan yang kuantitatif.
kuantitatif, nah baru kita oke. Tapi, nah itu tadi ada satu hal yang menjadi catatan, kalau misalkan atasan kita belum buat RHK-nya, maka tidak akan bisa masuk. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu yang muncul. Pesannya apa? Ya, ini bisa kalau yang seperti ini jaringan, tetapi kalau misalkan hal lain itu bisa terjadi kalau atasan kita belum bisa masuk atau belum membuat RHK, kita tidak bisa lanjut. Itu ya catatan. Nah, ini untuk simulasi kalau nanti kita di 2024. Oke. Nah, sekarang ini saya cancel, Bapak Ibu. Anggap kita sudah membuat SKP-nya, periodenya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, itu ada di sini sebetulnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat yang atas yang 2023, nah ini yang tadi saya sebutkan. Jadi dari 1 Januari 2023 sampai Desember 2023. Pendekatan kuantitatif dengan catatan dalam satu jabatan yang sama. Pengawas ya dari 1 sampai 31 Desember 2023. Nah, itu tadi ya. Nah, setelah kita udah cek di sini, baru kita masuk ke SKP-nya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita memasukkan SKP di sini, ya, kita lihat detail SKP-nya. Nah, di sini detail. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti pada saat awal kita sebelum mengisi, ini pun kosong. Yang bawah ini ya. Yang bawah ini. Nah, ini. Yang saya blok nih ya Bapak Ibu. Ini kosong. Ini nggak ada ini. Sampai dengan nomor 4 ini nggak ada. Ini yang utama. Ya. Kemudian yang bawah ini adalah tambahan. Ya, tambahan. Ini juga nggak ada. Ini siapa yang buat? Kita yang buat. Ya, kita yang membuat, kita yang menginput data. Ya. Nah, kalau untuk perilaku kerja sudah ada bawaannya. Kemudian yang bawah ini juga, ini kita input juga. Untuk lampiran ini juga kita input berdasarkan standar yang sudah di permennya sudah ada. Apa yang harus dimunculkan di sini terkait dengan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, artinya apa? Artinya pertanggungjawaban dokumen yang harus dimiliki oleh penyusun. Artinya ini adalah bagian dari yang di atas ini Bapak Ibu ya. Kan ada 7 nih, ada 7. Setiap ini punya dokumen. Nah, ini pertanggungjawabannya ini harus dimunculkan di sini. Jumlah laporan, jumlah dokumen, jumlah satuan kegiatan, dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah yang kita ajukan. Termasuk kesuensi ini juga sudah standar juga, tinggal salin. Nah, ini kita buat atau kita menyematkannya, memasang atau kita taruh di sini itu sebelum dilakukan persetujuan oleh atasan atau admin. Jadi kalau masih belum ya, ini nanti aktif Bapak Ibu. Di sini ada aktif kosong, cuma ada tombol-tombol aja. Ada tombol aja, kemudian nanti kita masukkan semua data terkait dengan rencana hasil kerja pimpinan, termasuk rencana hasil kerja, termasuk aspek kita input. Nah, setelah ini kita ajukan, disetujui. Nah, jadi tahap pertama itu adalah kita memasukkan dan mendapatkan persetujuan. Itu dulu. Nah, kalau sudah disetujui, nanti tandanya di sebelah kiri atas ini ya, Bapak Ibu ini. Ada persetujuan. Ada persetujuan. Tapi kalau misalkan terjadi kesalahan, kita bisa mengajukan cancel atau kita menurunkan draft supaya menjadi draft apabila terjadi kesalahan. Kita ajukan ke adminnya. Nah, nanti diturunkan draftnya baru kita perbaiki. Setelah perbaiki kita ajukan lagi, ya. Nah, setelah disetujui baru kita bisa melangkah lebih lanjut. Nah, banyak teman-teman ini yang masih baru belum paham begini. Sudah selesai menyusun RKP itu sudah diem aja. Itu yang terjadi, ya. Nah, sehingga dicetak aja, tapi dicetak hanya sebatas pada apa? Hanya sebatas ya gambar SKP-nya saja. Evaluasinya tidak ada. Nah, ini yang terjadi. Nah, sebab itu, Bapak Ibu, setelah kita mengajukan, ya, kemudian disetujui, baru kita masukkan rencana aksinya apa yang akan dilakukan. Itu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan persetujuan, Bapak Ibu,
kita akan mengajukan apa nih yang akan kita lakukan di setiap periode terkait dengan apakah itu bulanan, ataukah triwulan, atau tahunan. Nah, itu nanti Bapak Ibu mendapatkan formasinya, mendapatkan template-nya itu ada 3 jenis ya. Ada yang bulanan, ada yang triwulan, semester, dan ada yang tahunan. Nah, masuknya di mana? Di sini Bapak Ibu, di penilaian. Nah, pada saat kita klik penilaian, ya, penilaian, kemudian nanti akan muncul sini, bentar. Ini kalau terjadi begini, kenapa Bapak Ibu? Ini masanya sedang padat-padatnya. Karena di akhir tahun. Di akhir bulan ya, bukan di akhir tahun. Di akhir bulan itu sedang masa penilaian. Sehingga yaitu padat. Jadi kadang kalau kita menguploadnya di ujung-ujung seperti ini, ya lumayan ya. Harus bersabar karena kalau jaringan nggak bersahabat dengan kita, ya sudah, kita nggak ketinggalan. Ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada bulan Januari. Nah, artinya apa? Untuk rencana kerja, rencana aksi yang dilakukan di bulan Januari itu apa saja? Ya, itu diberi batas sampai dengan 6 Februari 2023. Artinya, yang bulan Januari 2023 kemarin, Bapak Ibu ya, itu batasnya 6 Februari. Itu sampai di penilaiannya. Artinya, si penyusun mengajukan ajuan dokumennya, kemudian langsung dinilai, ya dinilai, itu tidak lebih dari 6 Februari. Lewat dari 6 Februari, maka tidak bisa dinilai. Nah, itu asumsinya ya. Jadi konteks bahasa di sini adalah ada batas-batas untuk sampai penilaian oleh admin ya. Nah, ini bulan Januari ya, bulan Januari. Kemudian di bawah ada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan periode akhir. Nih ya, periode akhir ini. Nah, ini yang sudah yang saya lakukan atau kita lakukan nanti ya di Bapak Ibu, nanti kalau udah mulai mewajibkan ini, mau nggak mau harus melakukan hal ini ya. Nah, tapi perlu cermati bahwa batas itu udah ada di sini. Kita nggak bisa melewati. Kalau udah lewat dari batas ini, kita nggak bisa. Jadi terpaksa bagaimana? Ya sudah, kita ambil yang masih bisa kita input ya. Nah, kebetulan versi di sini adalah yang 1 bulan Bapak Ibu. Ada yang 3 bulan, artinya triwulan ya. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, ada juga yang semester. Semester 1, semester 2. Langsung penilaian akhir. Nah, tergantung nanti yang diberlakukan di tempat Bapak Ibu apa. Itu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, untuk simulasinya, memang sengaja ini yang punya saya kosongkan Bapak Ibu. Karena memang akan saya manfaatkan untuk simulasi ya. Sebetulnya simulasinya untuk nanti malam ini sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya Tapi buat waktu lagi. kita izin Pak Gembong, Oh, waktu kita masih lima lama menit ya. lagi. 5 menit lagi Pak Gembong. Aduh, oke oke oke. Iya, Nah, oke nanti Bapak Ibu. dibanyakan ditanya jawab. Oke oke oke. Nah, jadi tahap pertama intinya begini Bapak Ibu. Pertama, kita mengisi rencana aksi. Jadi di sini kita isi rencana aksi ya. Nah, rencana aksi yang dilakukan di bulan Desember apa? Itu pertanyaannya kan. Apa yang dilakukan di bulan Desember? Karena ini adalah Desember. Ini kita akan menandai dari yang sudah kita isi di RHK pertama. Nah, ini kita masukkan di sini Bapak Ibu. Kita masukkan ya, kita masukkan misalkan di sini yang dilakukan adalah di bulan Desember saya melaporkan kegiatan evaluasi hasil pengawasan, atau kalau dengan yang baru ini adalah pelaporan hasil pendampingan, maka saya akan menambahkan di sini ya, 1. Nah, apa namanya? Nama kegiatannya menyusun, melaksanakan dan menyusun ya. Jadi bahasanya adalah bahasanya menggunakan kata kerja melaksanakan ya, melaksanakan dan menyusun ya, bahasanya itu. Dan menyusun apa? Nah, kita menyusun laporan pendampingan ya. Kalau kita padukan dengan bahasa sekarang ya, bahasa dengan tugas yang baru Bapak Ibu ya, menggunakan bahasa itu. Nah, kemudian
Apa targetnya? Satu dokumen misalkan ya, atau satu laporan, lebih cocok adalah satu laporan. Nah, kita taruh di sini satu laporan. Ya, satu laporan. Nah, gitu ya, melaksanakan. Atau kalau mau mudahnya gini aja. Kalau misalkan Bapak Ibu mau copy ini boleh, ya. Jadi yang ada di sini aja kita copy aja, ya boleh. Bisa kita masukkan di sini, ya. Laporan hasil pendampingan, ya, pelaporan pendampingan. Misalkan seperti ini. Kita copy, kemudian kita tambah di sini. Nah, ini melaksanakan dan melaporkan, ya, di sini. Nah, kita ambil satu, melaksanakan dan melaporkan. Melaksanakan dan melaporkan, ya, melaporkan. Kemudian paste aja, seperti contoh. Kemudian targetnya berapa? Oh, targetnya adalah satu laporan, ya, laporan. Oke. Nah, ini akan muncul di sini Bapak Ibu. Nanti akan muncul di tombol yang hijau ini akan menjadi merah. Artinya apa? Ini yang harus kita lakukan. Ini misalkan contoh satu. Nah, tapi kan kita ada kegiatan mungkin ada 2 atau 3 ya. Setelah kita masukkan ini, setelah semuanya, baru kita kembali lagi ke masukkan ke bukti dukung. Ya. Kembali ke SKP, kemudian kembali ke bulan Desember, kita ambil bukti dukungnya, settingan bukti dukung yang ada di warna biru, ya. Jadi kalau yang merah tadi rencana aksi, nah sekarang yang Desember tadi, nah ini ya pengisian bukti dukung. Nah yang sudah kita tandai tadi, dia akan masuk ke sini Bapak Ibu, dia akan masuk ke sini. Nah, jadi terjeda ini kadang-kadang kalau jaringan lagi nggak bersahabat ya seperti ini ya Bapak Ibu, bolak-balik ya lumayan lah. Harus diuji kesabaran kita kalau pas lagi jaringan nggak bagus ya. Nah, saya masuk lagi. Nah di sini ya. Kemudian akan muncul nih di sini. Nah muncul nih yang tadi saya tandaikan ini melaksanakan dan melaporkan pelaporan pendampingan. Nah di sini kita akan menyematkan link. Linknya apa? Link terkait dengan kegiatan di bulan Desember. Berarti kita udah siapkan manajemen filenya, ya. Nah, ini kita masukkan di sini nanti. Nah, sebelum ke sana, kita harus manajemen filenya sudah siapkan. Mana manajemen filenya? Kita kan simpan ada di drive kita ya. Nah, kalau dulu saya menggunakan waktu awal 2022 pakai Belajar ID, Bapak Ibu. Sekarang Belajar ID itu datanya cuma 1 giga ya. Jadi mau dimasukin lagi udah nggak bisa lagi punya saya. Akhirnya apa? Saya kembali menggunakan yang menggunakan drive untuk akun kita yang pribadi terpaksa ya. Nah, jadi di dalam manajemen file pun juga kita harus cerdas ya, harus cermati. Ada dia dalam bentuk drive-nya adalah per bulan, Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Ada drive yang terkait dengan RHK nih ya. Jadi kalau yang ada 7 terakhir itu terkait RHK. Kemudian untuk yang drive bulanan menggunakan bulanan. Nah, seperti bulan Desember ini. Ini adalah data terkait dengan di bulan Desember. Nah, link inilah yang akan kita gunakan, ya, yang kita sematkan, ya, kita bagikan. Kemudian setelah kita, nah jangan lupa Bapak Ibu, siapa diaksesnya dibuat anyone, ya, atau siapa saja editor salin link. Maksudnya apa? Supaya bisa dilihat oleh nilai, ya. Nah, ini linknya sudah kita salin. Nah, kita masuk sini lagi. Nah, tambah di sini, taruh di sini apa dokumennya? Oh, tentang laporan, ya, tentang laporan. Ini kan LHK keempat ya, keempat laporan evaluasi hasil pengawasan. Nah ini, kemudian kita sematkan di sini linknya. Oke di sini. Nah nanti di sini akan tersambung dengan drive tadi ya Bapak Ibu. Satuannya kita buat ini adalah satu laporan, kemudian ini berdasarkan bukti dukung yang teridentifikasi ya. Oke. Nah, ini untuk satu ya. Untuk satu saja. Nah, nanti yang bawah sama Bapak Ibu. Linknya sama, kemudian ini satuannya dengan menggunakan persen, berapa persen targetnya. Yang bawah itu targetnya kan bulanan ya, maka di sini 1 bulan nanti diisi. Ya. Nah, linknya sama. Setelah ini udah diisi, barulah semua diisi, barulah kita tinggal dinilai.
ya dinilai. Nah, yang menilai siapa? Tentu admin ya Bapak Ibu, yang menilai admin nanti akan muncullah SKP kita, evaluasi kinerjanya untuk yang bulanan ya, atau yang triwulan-triwulan, kalau yang bulanan-bulanan termasuk nanti yang akhir juga. Nah, satu yang menjadi perhatian kita semua bahwa mencetaknya itu tidak boleh sebelum jatuh tempo. Ya, seperti ini kan jatuh temponya adalah di bulan Januari 2024 tanggal 6. Kalau kita cetak sebelum tanggal 6, kurvanya nggak akan keluar. Nah, setelah tanggal 6, setelah semua penyusun SKP, ya artinya semua pengasuh sudah melakukan penguploadan, dinilai. Nah, setelah dinilailah baru nanti akan muncul kurvanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya alurnya Bapak Ibu. Sepintas mungkin ya yang akan saya sampaikan hanya ini. Kemudian nanti kalau untuk detailnya mungkin kita akan ketemu di BIMTEK berikutnya ya mungkin.